Pemirsa masih di Ainus Siang bersama saya Arlista Hadi dan pemirsa demikian tadi adalah berita pilihan dalam Ainus Siang hari ini. Kita akan ke informasi selanjutnya di mana upaya eksekusi paksa sebuah rumah mewah di kawasan Elit Menteng Jakarta Pusat oleh tim jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pagi tadi diwarnai kericuhan. Sekelompok orang yang mengaku kerabat penghuni rumah berusaha menggagalkan eksekusi hingga terjadi aksi saling dorong dan nyaris baku hantam. Upaya eksekusi paksa sebuah rumah mewah di kawasan Elit Menteng Jakarta Pusat oleh tim jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat diwarnai kericuhan. Kedatangan petugas jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Menteng Jakarta Pusat diadang sekelompok orang. Petugas yang mencoba melakukan eksekusi disambut reaksi protes dengan memblokade pintu masuk. Akibatnya, kericuhan pecah hingga petugas terlibat aksi saling dorong dengan sejumlah orang yang mengaku kerabat penghuni rumah. Bacakan penetapan dari pengadilan tentang eksekusi pengosongan nomor 90/2017 eksekusi. Akan tetapi setelah kita coba untuk terobos massa di sana, kekhawatiran takut ada benturan, maka dari pihak keamanan kita harus mundur dulu deh. Harus di balik kanan dulu biar tidak terjadi benturan. Khawatir kericuhan semakin parah, upaya pengosongan paksa rumah mewah tersebut akhirnya ditunda sementara hingga situasi terkendali. Hingga kini pihak kepolisian masih melakukan pengamanan dan massa yang mengaku kerabat tergugat juga masih bertahan di lokasi. Pemirsa, untuk mengetahui informasi lebih dalam terkait kasus pria makan daging kucing di Semarang, Jawa Tengah, sudah bergabung bersama kami Kapolsek Gunung Pati Kompol Agung Raharjo. Selamat siang, Pak Agung. Selamat siang, Mbak. Baik, Pak Agung, sebenarnya untuk awal dari kasus ini mulai terungkap ini, apakah pertama kali ada dari video viral atau justru ada laporan, Pak Agung? Jadi kami mengetahui ini adanya video viral dan laporan dari masyarakat. Gitu. Baik, kalau misalkan pelaku sendiri ini tinggal sendiri atau bagaimana? Karena kan di media sosial ini diceritakan, diketahui pelaku adalah bapak indekos. Betul sekali. Jadi untuk pelaku, saudara atau Bapak Nuryanto ini tinggal di situ. Dia sebagai pemilik kos daripada kos tersebut. Pelaku sudah berkeluarga atau memang tinggal sendiri, Pak? Pelaku sudah berkeluarga, namun sudah tidak satu rumah lagi, alias sudah bercerai, sudah mempunyai anak juga, tapi tidak tinggal di satu tempatnya Bapak itu, jadi jauh dari tempatnya Bapak. Demikian. Untuk pemeriksaan sementara, ini perilaku pelaku selama ini seperti apa, Pak? Apakah jarang bersosialisasi atau bagaimana? Perilaku daripada karakteristik pelaku, kemarin juga kami mengundang Ibu Lurah Sekaran bahwa yang bersangkutan dia kurang bersosialisasi dengan warga sekitar. Jadi di dalam terus, tinggal di dalam, paling bersosialisasinya dengan anak kos di rumah. Baik, kalau untuk dari hasil pemeriksaan, pelaku mulai mengonsumsi daging kucing ini sejak kapan, Pak? Dari hasil pemeriksaan klarifikasi di lokasi kemarin siang, yang bersangkutan kita tanyain mengenai pemakan atau mengkonsumsi daging kucing ini kurang lebih sejak 1 tahun 2024 ini terhitung mulai bulan Januari 2024 sampai sekarang. Oke, berarti dari awal pelaku mulai mengonsumsi daging kucing, apakah baru kali ini terkuak begitu? Apakah sebelumnya sudah pernah ada yang memergoki pelaku, Pak? Setahu kami, ya baru ini kita mengetahui daripada bapak tersebut melakukan tindakannya yaitu memakan daging kucing di rumah yang bersangkutan. Terakhir, Pak Agung, mungkin singkat ancaman hukuman kepada pelaku, Pak? Ancaman hukuman terhadap pelaku, yang bersangkutan pelaku termasuk kategori melakukan penganiayaan ya atau penyiksaan terhadap binatang
itu terancam pasal 302 yang ancaman hukumannya 2 tahun penjara. Baik, hukumannya kurang lebih 2 tahun penjara. Terima kasih banyak Pak Agung atas waktunya sudah bergabung bersama kami di AINI Siang. Salam sehat Pak Agung. Terima kasih, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Hari ini Komisi Yudisial akan memeriksa keluar Dini Sera Afriyanti terkait putusan vonis bebas Ronald Tanur oleh 3 hakim. Pemeriksaan digelar secara tertutup. Usai vonis bebas Ronald Tanur dalam kasus tewasnya Dini Sera Afriyanti, hari ini Komisi Yudisial memeriksa keluarga Dini. Rencananya pemeriksaan akan digelar tertutup. Hingga kini, KY terus mencari bukti-bukti tambahan terkait dugaan pelanggaran etik ketiga hakim pemutus bebas Ronald Tanur. Jadwal pemeriksaan akan dilakukan sesegera mungkin. Untuk pelapor ini dalam waktu 1-2 hari ini. Ketiga hakim dilaporkan ke Komisi Yudisial terkait putusan vonis bebas Ronald Tanur dalam kasus kematian Dini Sera Afriyanti. Jaksa penuntut umum dari Kejari Surabaya pun telah resmi mengajukan kasasi atas putusan ini. Tim Liputan AINews melaporkan.